Puasa tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Lebaran bulan apa lebaran? Bulan Maret. Kalau lebaran bulan Maret itu disebut dengan bid'ah. Lebaran bulan apa? Bulan Syawal. Ya, alhamdulillah ya. Allah memberikan karunia yang luar biasa malam hari ini, Bu ya. Cuacanya cerah ya. Hari ini atau malam ini kita memperingati nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya apa? Setengah. Sya'ban. Sya'ban apa Sya'ban? Bulan Sya'ban. Ya Sya'ban pasti ada artinya. Sya'ban artinya apa? Nggak tahu, Ustaz. Nisfu Sya'ban tahunya. Nisfu setengah Sya'ban bulan. Sya'ban itu artinya bertebaran atau berpencar. Karena di bulan itu ya pada zaman dahulu ya baheula alif heula Bu. Alif heula tos alif nembe ba alif ba ta jim. Dulu orang-orang Arab itu pada bulan ini mereka bertebaran. Ya bertebaran, yaitu Sya'ban. Sya'ban itu artinya bertebaran, ya. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah, ya. Di malam ini ya Allah memperhatikan hamba-hambanya. Jadi malam ini para bapak, para ibu, Allah itu melihat hamba-hambanya, memperhatikan hamba-hambanya dengan penuh rahmat, kemudian mengampuni hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang satu apa? Syirik, yang kedua bermusuhan. Kecuali orang yang syirik dan bermusuhan, malam ini Allah menatap kita, melihat kita, memperhatikan kita, insya Allah mengampuni kita. Tapi Pak, Bu, mengampuni juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Bagi orang yang memang minta untuk diampuni. Ya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, ya, meminta kalian kepadaku pasti akan aku kabulkan, aku penuhi. Jadi kalau malam ini kita memohon ampunan Allah, insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Kita memang memohon ampun. Kalau kita tidak minta, ya tidak akan Allah kasih. Sama seperti ibu punya anak, nangis, ditanya nggak mau jawab, kira-kira tahu nggak keinginan si anak itu? Enggak. Agar kita tahu keinginan anak kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Menyampaikan, ayah, bunda, ibu, mama, papa, kakak ingin, adik ingin. Nah, baru setelah itu kita tahu. Pun demikian untuk kita kepada Allah. Ya, jangan berprinsip begini. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau, amin. Boleh gak kayak gitu? Bu, kalau doa kayak gitu boleh gak? Ya Allah, Kau tahu yang ku mau, amin. Boleh gak? Boleh. Dikasih gak kira-kira? Ustaz, kan Allah Maha Tahu, betul. Tapi kalau Allah Maha Tahu, kemudian kita tidak minta, buat apa ada ajaran berdoa? Allah memang Maha Tahu, tapi Allah butuh kesungguhan hambanya. Benar nggak hambanya ini minta? Makanya ada syariat atau ajaran terkait dengan doa, bacaan-bacaan doa, tata cara berdoa. Kenapa ada syariat doa? Karena memang apa yang kita minta, apa yang kita mau harus kita minta. Ya, betul, Allah Maha Tahu. Nah, mudah-mudahan malam ini kita sudah memohon kepada Allah. Ya, tadi insya Allah Ustadz Sasmita sudah memimpin banyak doa, ya termasuk
di sholawat tadi ya, sholawat tadi banyak pujian-pujian kita kepada Kanjeng Nabi, dan salah satu syair ya di antara sholawat itu juga adalah permohonan ampunan kita kepada Allah. Rabbi faghfirli dunubi. Nah, itu kan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku bi barakati hadi Muhammad, dengan keberkahan petunjuk dari Nabi Muhammad, ya, dan seterusnya ya. Makanya kalau lagi pas baca syair itu tangan kita bagusnya diangkat karena lagi minta, lagi berdoa ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita yang memang meniatkan ya, yang memang meminta, insya Allah akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah saya berkeyakinan kuat dan mendoakan semua yang hadir duduk di sini itu termasuk yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apa indikatornya? Indikatornya, para bapak, para ibu, malam ini Allah terbukti sudah memberikan karunia kepada bapak dan ibu. Apa karunianya? Karunianya adalah bapak ibu datang ke majelis Ar-Rayyan, duduk di majelis Ar-Rayyan dari jam berapa tadi? Masya Allah, luar biasa. Ini pada lapar nggak Pak Bu? Ini dari habis maghrib ini ternyata. Ya, kalau yang saum tadi buka dulu mungkin ya. Dari habis maghrib sampai habis isya, katanya sampai menjelang subuh Bu ya. Sampai menjelang subuh. Dari habis maghrib sampai sekarang, Bapak Ibu duduk di sini, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa indikator Bapak Ibu memperoleh karunia dari Allah? Pak Bu, Bapak Ibu cukup duduk, mendengarkan, bisa sambil ngemil, bisa sambil makan, bisa sambil minum, nyaman, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, dingin-dingin dikit nggak apa-apa, pegal-pegal dikit nggak apa-apa. Tapi di balik kenyamanan semua itu, dengan satu kegiatan Bapak Ibu sudah banyak memperoleh pahala dan kebaikan. Satu, dengan kumpul begini, Bapak Ibu sudah memperoleh pahala silaturahim dengan segala kebaikannya. Subhanallah. Kumpul begini kan silaturahim, benar nggak Pak, Bu? Sementara silaturahim itu memanjangkan usia dan meluaskan rezeki. Subhanallah. Suaranya nggak jelas. Gimana? Coba saya tanpa mic ya. Pecah. Kalau gini jelas nggak? Luar biasa ini. Ya, insya Allah lah. Tambahan pahala buat yang bicara ya. Karena nggak pakai mic suaranya jadi harus agak stereo. Nah, kita coba deh. Tes, ini jelas gak? Jelas? Ini ho. Tes. Oh, ini emang pakai ho. Coba deh. Tes. Cek 1 juta, cek. Kalau sekarang mah nggak cek Bu kayaknya ya. QRIS kalau sekarang zaman QRIS. Tes. Cek. Tes asam urat, kolesterol, gula darah normal semua. Cek. Kedengeran nggak Bu? Udah jelas. Para bapak kedengeran? Jelas apa mendem? Mendem apa jelas? Kenapa Bu? Oh, ada request dari ibu-ibu mending gak usah pakai katanya. Ya udah kita ngalah lah. Susah Pak kalau ngelawan ras terkuat di dunia itu, susah pokoknya mah. Nggak apa-apa para bapak ya.
Baik, Bapak Ibu. Jadi insya Allah para bapak, para ibu itu adalah bagian dari orang-orang yang Allah pilih memperoleh ampunan di malam hari ini. Indikatornya bapak ibu malam ini juga insya Allah termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia. Indikatornya apa tadi? Dengan bapak ibu duduk 2 jam kurang lebih atau 3 jam lah ya. Sambil ngemil, sambil minum, sambil makan, sambil duduk, bisa memperoleh berbagai macam pahala dan kebaikan hanya dengan satu kegiatan. Bapak Ibu cukup duduk, maka dengan seperti ini Bapak Ibu memperoleh pahala silaturahim dengan berbagai kebaikannya. Ya, Pak, Bu, pahala silaturahim itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bayangkan Pak, Bu, nggak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Padahal surga itu jaraknya, aromanya sudah tercium dari jarak 40.000 tahun perjalanan. Aromanya. Sementara orang yang memutus silaturahim itu tidak akan bisa masuk surga. Makanya dalam hadis yang terkenal terkait dengan nisfu Sa'ban juga Allah menyampaikan begitu. Malam ini Allah melihat hamba-hambanya, Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali 1 hambanya yang syirik, 2 hambanya yang bermusuhan. Bermusuhan artinya apa? Putus silaturahim. Luar biasa. Makanya tadi Ustaz Sasmita juga menyampaikan bahwa malam ini kita bersihkan hati kita, pikiran kita, hilangkan berbagai benci, dendam, permusuhan. Agar apa? Memperoleh ampunan dari Allah. Karena yang memperoleh ampunan dari Allah malam ini, tadi yang meminta diampuni, yang tidak melakukan kesyirikan, dan tidak melakukan permusuhan. Kalau la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti orang yang menyambung silaturahim akan insya Allah lebih mudah untuk masuk surga. Sementara Bapak Ibu malam ini duduk seperti ini tadi, dapat pahala silaturahim. Ya, enak gak Bu? Enak. Ya, saya dari tadi cuma ngeliatin ibu-ibu makan doang ini. Bapak-bapak ngemil saya cuma bisa ngeliatin, nggak bisa ikutan ngemil coba. 1, kenapa nggak bisa ngemil Bu? Jarak jangkau cemilan dari saya itu paling dekat 2 meter ini. Ke sana 3 meter coba, Masya Allah, luar biasa. Tapi yang pasti karena saya lagi berbicara ya. Kalau berbicara makan kira-kira lanjut gak bicaranya? Yang kedua Bapak Ibu sudah memperoleh pahala thalabul ilmi. Luar biasa Pak Bu ya. Malaikat itu hadir di tengah-tengah kita walaupun tidak kita lihat. Tapi wallahi demi Allah para malaikat detik ini sedang ada di tengah-tengah kita mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan apa yang kita lakukan. Yaitu menuntut ilmu. Dan Allah akan memudahkan jalan kita ya menuju surga ya. Allah memudahkan langkah semua orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat majelis ilmu. Subhanallah. Pahala silaturahim dapat, pahala thalabul ilmi juga dapat dengan satu kegiatan duduk ngemil liatin Ustadz ngomong. Nah, coba. Kegiatannya enak, nggak disuruh kerja ya. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat pahala dakwah. Semua, Bu, nggak apa-apa lanjutin lagi ngemilnya. Kenapa jadi pada berhenti ngemilnya? Pak, nyantai aja, lanjut aja. Jadi pada berhenti ngemilnya, nggak apa-apa, nyantai aja. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat pahala dakwah. Kenapa? Karena aktivitas seperti ini
itu bagian dari syiar Islam. Ustadz, kan yang ceramah Ustadz, masa kita juga dakwah, dapat pahala dakwah? Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan, saya berdiri di sini, malam ini, seperti ini, nggak ada yang duduk. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Sasmita kira-kira Pak, Bu? Telepon RSJ, halo, ini ada pasien lepas. Malam-malam berdiri di majelis Ar-Rayyan ngomong sendiri, tidak ada orang yang mendengarkan. Artinya apa? Semua orang yang berpartisipasi dalam sebuah pelaksanaan syiar Islam, semuanya dapat pahala dakwah. Yang ngegelar tikar, yang nyiapin minum, yang nyiapin snack, yang nyalain lampu, ya, dan lain-lain, termasuk yang mendengarkan, semuanya dapat pahala dakwah. Subhanallah. Satu kegiatan bukan double atau triple lagi, tapi apa? Kalau 4 apa? Apa? Kuartet pahala. Dapat pahala silaturahim dengan segala kebaikannya. Yang kedua, dapat pahala thalabul ilmi dengan segala kebaikannya. Dapat pahala dakwah dengan segala kebaikannya. Dan tadi dapat pahala zikir, sholawat, baca Quran, ya baca Yasin, dan lain-lain. Plus bonus, dapat cemilan gratis. Subhanallah. Enak nggak itu Pak? Makanya dari tadi saya bilang, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita bahkan dari mulai bulan Sya'ban untuk memperbanyak doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Saya tanya, ibu-ibu sudah baca doa tadi belum? Yakin? Para bapak, udah barusan. Bapak-bapak udah baca doa tadi belum? Jangan-jangan belum. Saya curiga kalau Pak Iwa belum kayaknya nih. Langsung makan-makan aja nih. Nah, tahu. Ya. Kalau lupa baca dari awal, ada doanya di pertengahan. Apa doanya? Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ya, itu. Jadi itu Bu, kalau setan lagi makan, ikut makan sama kita, kita lupa baca, setan ikut makan, kita baca itu, muntah dia. Saya pernah Bu, ada anak kecil, kelas 5 SD, datang ke rumah, dibawa sama ibunya. Singkat cerita, si anak ini indigo. Ya, saya tanya, mumpung ada anak indigo, kepo saya muncul. Berkaitan sama makan aja. Kalau cerita lengkapnya, panjang kali lebar kali tinggi, subuh baru selesai saya ceritain. Saya tanya, kamu di sekolah emang punya teman? Punya Pak Ustadz. Tapi temannya itu bukan teman-teman sekolah. Teman sebaya tapi dari bangsa. Saya tanya, emang dia orang tuanya nggak ada? Nggak ada Pak Ustadz, dia ditinggal sendiri di sekolah itu. Tinggalnya di mana? Di ruangan kelas 2. Loh, kan kamu kelas 5. Iya Pak Ustadz, kalau di sekolah anak, di sekolah saya gitu ya, karena sekolah negeri, jadi pagi dipakai kelas rendah, siang dipakai kelas tinggi, kelasnya gantian. Kamu suka main sama dia? Suka Pak Ustadz. Kalau kamu lagi main sama dia, yang dilihat oleh teman-teman sekolahmu, kamu lagi ngapain? Saya lagi bengong. Oh, jadi kalau dia lagi main nih, sama teman-teman sekolahnya, dilihatnya dia lagi bengong. Oh. Terus kalau kamu lagi di kelas gimana? Dia ikut gak masuk ke kelas? Masuk Pak Ustadz. Dia ngehalangin saya, biar nggak lihat papan tulis, biar nggak ikut belajar. Tujuannya apa? Biar main lagi. Saya kepoin. Namanya Fauzan.
Saya nggak nyebut nama, inisial doang. Depannya Fau, belakangnya Zan. Fauzan, inisial ya. Dia makannya gimana? Kan Bang Sajin nih, nggak punya orang tua, anak kecil. Ditanya, makannya gimana? Dia kalau makan, Pak Ustadz, nyari sisa tulang di tempat sampah. Hati-hati, makanya kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, kalau buang sisa tulang belulang, sambil diucapin buat kucing atau buat ayam. Karena kalau nggak diucapin, disangkanya buat ngasih makan mereka. Karena itu salah satu makanan mereka. Yang kedua, oh, sampai kedengeran ke sini ohnya. Yang kedua, saya suka ngasih makan teman saya, Pak Ustadz. Loh, gimana caranya? Caranya adalah dengan saya makan tidak baca doa. Jadi kalau saya makan tidak baca doa, dia ikut makan. Saya sengaja kalau makan gak baca doa. Tujuannya berbagi. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terlahir, lahir juga kembaran Bapak Ibu dari bangsa jin yang disebut Qorin. Kalau orang yang belajar ilmu kanuragan, kesaktian, kebatinan, dan lain-lain, menyebut dengan istilah khodam. Ya. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, apakah engkau juga punya Qorin? Kata Rasul, iya. Tapi Qorinku sudah kutundukkan. Ya. Loh, kenapa ditundukkan? Karena Qorin itu tujuannya dan tugasnya cuma satu. Ngajak kembarannya dari bangsa manusia agar masuk neraka. Itu tujuan Qorin. Jadi yang sering alladzi yuwaswisu fi sudurina, membisikkan ke dalam dada manusia itu sebetulnya nggak jauh Qorin kita sendiri. Qorin itu Bapak Ibu, wajahnya, posturnya mirip dengan kita, hampir sama persis. Yang beda adalah gemuk kurusnya, kuat lemahnya. Yang beda. Tapi secara wajah, perawakan itu mirip. Kapan dia kuat, kapan dia gemuk? Tadi, pada saat kita makan tidak baca doa, makan dengan tangan kiri, dia ikut makan, dia jadi gemuk dan kuat, sehingga pengaruhnya ke kita kuat, jadi sholatna suka tidak khusyuk. Benar nggak Bu? Siapa di sini sholat karake, baru juga takbiratul ihram sudah belanja kemana-mana pikirannya. Ya, nah itu yang membisikkan nggak jauh Qorin kita sendiri, atau makan dengan tangan kiri. Nah makanya jangan lupa kalau makan minum harus selalu baca doa. Kalau lupa tadi diiringi dengan doa yang tadi. Gimana doanya kalau lupa? Bismillahi awaluhu. Nah itu kalau Qorinnya lagi makan Bu. Kan dari awal nggak baca doa nih, dia ikutan makan. Kita baca doa, muntah dia. Dimuntahin lagi. Ustadz kalau gitu mas saya mau iseng sengaja makan nggak baca doa. Tengah-tengah baca doa yang tadi. Biar muntah. Ya. Balik lagi ke saban. Doa saban gimana? Allahumma barik lana fima fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadan. Ya. Allahumma ya Allah barik lana. Berikanlah keberkahan kepada kami fi rajaba, di bulan Rajab, wa sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Itu artinya para bapak, para ibu, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Terlebih Sya'ban. Kenapa? Rasul bersabda tersendiri terkait dengan bulan Sya'ban. Rasul menyampaikan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Kenapa?
Karena dia terhimpit antara Rajab dengan Ramadan. Padahal Bapak Ibu, di bulan Sya'ban inilah amalan kita diangkat. Jadi setoran amal kita, setoran tahunan amal kita Pak Bu, itu adalah di bulan Sya'ban. Makanya Nabi menyampaikan, aku ingin pada saat amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, bulan yang penuh berkah. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang memperoleh keberkahan ataukah tidak? Belum tentu. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Tapi apakah semua orang akan memperoleh ampunan? Belum tentu. Yang nggak puasa, kira-kira dapat ampunan nggak Pak? Malam ini, nisfu Sya'ban, Allah juga akan melihat hambanya dan memberikan ampunan. Apakah semua hambanya akan memperoleh ampunan? Belum tentu. Tadi yang memperoleh itu yang minta, mumpung masih malam ini, minta sama Allah. Minta diampuni dosa. Ya. Ustaz, minta ampunnya gimana? Bebas, banyak istighfar. Kalau Nabi sehari semalam beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Bisa juga istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bisa juga istighfar yang umum astagfirullahaladzim. Atau misalnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Ustaz panjang, terhafal. Untuk ya, kencang ya. Atau istighfar kamilah, istighfar yang lengkap. Astagfirullah Allahumma gfirli dunubi kullaha dikkaha wa jillaha awalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Itu istighfar yang lengkap. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah hamba dunubi, dosa-dosa hamba, ya, dikkaha wa jillaha, yang besar maupun yang kecil, ya, alaniyataha wa sirraha, yang terbuka maupun yang tersembunyi, awalaha wa akhiraha, yang awal maupun yang akhir. Nah, banyak ya. Intinya Bapak Ibu minta ampun. Termasuk bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh rahmat, maka orang yang akan memperoleh rahmat di bulan Sya'ban adalah orang yang minta diberikan rahmat kepada Allah. Kalau tidak minta ya nggak akan dikasih. Karena Allah juga mempersyaratkan ud'uni astajib laku, minta kepadaku akan kukasih. Kalau nggak minta dikasih nggak kira-kira? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Sya'ban ini mumpung masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan, perkuat doa. Minta kita memperoleh rahmat, ya, keberkahan dari bulan Sya'ban. Sekali lagi, bulan Sya'ban bulan yang penuh keberkahan, tapi apakah kita termasuk yang akan memperoleh keberkahan itu atau tidak? Belum tentu. Karenanya Rasul pun memandu kita, di antaranya memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan lagi insyaallah, mudah-mudahan umur kita panjang. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pak, Bu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, di akhir bulan Sya'ban, beliau mengingatkan kita, celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bayangkan Bu, Pak. Celaka orang yang masuk bulan suci Ramadan,
tapi sampai Ramadan berlalu dosanya belum diampuni. Artinya apa? Orang itu tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan Allah ngobrol pahala. Bulan Ramadan, bulan Allah ngobrol ampunan dosa. Tapi orang itu tidak bisa memanfaatkan. Padahal Pak Bu, kalau Ramadan sudah lewat, mau mengharapkan bulan apa lagi kita? Ya, Pak Bu, puasa di bulan apa? Ramadan. Ramadan artinya apa? Ustaz, saya mah hafal nama doang, dari dulu nggak hafal artinya. Eta padahal Ramadan teh sering diucapin, sering diminta, tapi sampai sekarang nggak tahu artinya Ramadan. Apa Bu Ramadan artinya? Pak, Ramadan artinya apa? Apa Bu? Oh, Masya Allah, pintar si Ibu, ngebalikin. Justru Ustaz saya hadir minta penjelasan. Luar biasa. Pokoknya kalah lah sama ras terkuat di dunia mah udah. Ramadan Bapak Ibu, itu berasal dari kata Ramadan. Ingetin. Setelah ini kalau ada yang nanya harus tahu. Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Artinya panas. Panas. Ustadz, gimana nyambungnya ini? Ramadan artinya panas. Maksudnya gimana? Bukannya Ramadan itu bulan suci, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Kok asal katanya Ramadan artinya panas? Bu, Pak, ini apa namanya nih? Ini deh yang di atas saya nih. Namanya apa? Ini. Bajaringan. Bajaringan kalau sudah tidak terpakai. Misalnya bajaringannya dicopot nih atau udah rusak, copot. Simpan atau dibuang di tanah sana. Kena angin, kena air hujan, kira-kira bakal jadi gimana? Benar, berkarat. Oke, bajaringannya berkarat. Bagaimana cara membersihkan karatnya? Diamplas, diapain lagi? Dicat ulang. Oke. Kasih tunjuk saya, ada besi nggak di sini? Nggak ada besi ya? Tapi Bapak Ibu bayangkanlah, ada sebuah besi. Besi juga sama kayak plat bajaringan tadi. Besi itu disimpan di tanah, kena angin, kena air hujan, kena debu. Lama-kelamaan besinya akan gimana? Gimana cara membersihkan karat di besi? Ini buat saya, Ustaz. Lumayan, Ayo, sambil dijawab, gimana cara bersihin karat di besi? Disemprot WD 40. Diamplas, diapain lagi? Beli yang baru. Cat lagi. Ibu-ibu di rumah punya pisau? Bapak-bapak punya golok? Bikin golok, bikin pisau gimana? Dimasukin ke mana? Besi sebanyak-banyaknya karat dimasukin ke api, ditarik, dipukul, karatnya hilang tidak? Hilang nggak? Sebanyak-banyaknya karat dimasukin ke api yang panas, keluar semua karatnya luntur. Udah bisa nyambung belum dari sini? Terkait dengan Ramadan? Oh, belum. Ramadan artinya apa? Sebanyak-banyaknya dosa kita. Kalau masuk Ramadan tadi artinya apa? Seperti, jadi besi masuk api itu seperti orang dimasukin ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu panas. Besi setelah dikeluarkan dari api, ya dipukul atau nggak dipukul juga,
karatnya hilang semua. Jadi orang masuk bulan Ramadan, sebanyak apapun dosanya, keluar, itu semua dosanya hilang. Paham sekarang? Kenapa Ramadan artinya panas? Paham? Ya, tapi balik lagi, apakah semua orang yang masuk Ramadan keluar bersih karatnya atau dosanya akan hilang? Belum tentu. Benar gak? Masuk bulan Ramadan, nggak puasa, hilang nggak dosanya kira-kira? Nambah. Enggak sholat, nambah enggak kira-kira? Ya, artinya semua orang belum tentu dosanya akan hilang walaupun dia masuk bulan Ramadan. Makanya wajar Nabi menyampaikan celaka orang yang masuk bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu dosanya belum diampuni. Celaka. Artinya apa? Artinya kita harus betul-betul bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, mumpung Bapak Ibu masih ada 2 minggu nih, mumpung masih ada 2 minggu. Belum tentu Bapak Ibu kita ketemu lagi Ramadan tahun depan, benar tidak? Jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan yang di tahun ini yang 2 minggu lagi. Jangan sampai tersia-siakan. Nggak boleh sia-sia, nggak boleh aing-aing karena itu kasar. Ya, kalau ngomong tuh nggak boleh sia-sia aing-aing gitu ya. Harus santun. Ya, mudah-mudahan yang non Sunda juga paham nih. Ya, apa sia-sia aing-aing? Ya. Mumpung ada 2 minggu lagi harus disiapkan. Astagfirullah. Penyambung. Maksud saya 2 minggu itu persiapan, siapin ruhiyah, siapin mental, fisik dan sebagainya. Ini 2 minggu, ya Ustadz, mumpung 2 minggu lagi setiap hari makan banyak gitu. Cucurak. Nggak apa-apa cucurak gitu ya. Silaturahim maksudnya. Pokoknya aku mama nggak bisa debat sama mama udah. Ya. Fastabiqul khairat. Artinya apa, Bu? Artinya apa, Pak? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu, ibadah itu memang adalah lomba. Bulan Ramadan itu adalah gudangnya ibadah. Maka bulan Ramadan sebetulnya bagi kita adalah area lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada saat seorang atlet, Bapak Ibu, mengikuti sebuah perlombaan, apa yang harus diketahui pertama kali oleh si atlet itu? Ikut lomba lari, apa yang pertama kali harus diketahui oleh si atlet itu? Tracknya, apalagi? Caranya, apalagi? Syarat, SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi? Apa yang harus diketahui oleh atlet nih pada saat dia akan lomba lari? Apa yang harus dilakukan? Apa? Fisik. Aturannya. Apa? Hadiah. Langsung dapat hadiah tuh udah. Pak Yunis minta hadiah, saya kasih dulu barusan. Udah dapat. Pak, Bu, seorang atlet lari begitu memulai lomba lari, yang harus dia ketahui pertama kali adalah di mana garis finishnya. Benar tidak? Tahu aturannya, tahu syaratnya, tahu ini, tahu itu. Nggak tahu garis finish, mau sampai kapan larinya. Yang harus diketahui adalah garis finish. Ustadz, kenapa mengumpamakan seperti itu? Karena Allah juga ngasih tahu seperti itu.
Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lanjutkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa itu garis finishnya. Bisa dipahami? Jadi kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Puasa diwajibkan agar orang beriman tidak hanya beriman, tetapi juga beriman dan bertakwa. Ustaz, emang ada orang beriman tidak bertakwa? Banyak. Ada orang tidak beriman tapi tidak bertakwa. Orang bertakwa sudah pasti beriman, tapi orang beriman belum tentu bertakwa. Contoh, kalau Bapak Ibu silaturahim ke pondok pesantren yang ada di Paledang, yang temboknya tinggi, Bu, di atasnya ada jeruji besi, silaturahim ke santri-santri di sana, kira-kira mereka orang Islam bukan? Karena ini Bogor, mayoritas Bogor orang Islam, maka mayoritas santri di sana juga kebanyakan pasti orang Islam. Tapi Ibu udah nyambung nih ya. Pondok yang dimaksud nyambung ya. Apa tuh? Oh, penjara. Ya. Narapidana di sana rata-rata orang Islam. Kalau ditanya, kamu iman nggak kepada Allah? Percaya nggak sama Allah? Iman, percaya. Tapi kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu mencuri, korupsi, narkoba, menipu, dan lain-lain? Ya, sederhananya kenapa kamu melanggar larangan-larangan Allah? Itu menunjukkan dia tidak bertakwa. Kalau ditanya iman, iman dia. Iman sama Allah, iman itu kan percaya. Percaya, tapi tidak bertakwa. Artinya, orang beriman belum tentu bertakwa. Karenanya, Allah menyediakan Ramadan di antaranya agar orang beriman tidak hanya beriman, tapi menjadi orang yang beriman sekaligus orang yang bertakwa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Garis finish Ramadan itu adalah takwa. Takwa itu apa, Bu? Pak, takwa itu apa? Kata orang Sunda, takwa itu tak-tak di bawah-bawah. Apa itu takwa? Nah, betul. 100 buat Ibu. 1000 buat Bapak. Para alim ulama mendefinisikan takwa itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Kumpulan perintah dan larangan itu yang disebut dengan syariah atau risalah atau ajaran. Jadi syariat itu adalah kumpulan perintah dan larangan. Pada dasarnya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, ketika ada aturan, baik lisan maupun tulisan, sebetulnya aturan itu berisi do atau don't. Do itu lakukan, don't itu jangan lakukan. Artinya perintah dan larangan. Bapak Ibu bekerja di tempat kerja, karyawan harus begini, begini, begini. Karyawan tidak boleh begini, begini, begini. Betul nggak Pak yang kerja nih? Yang sekolah, yang kuliah, siswa harus begini, siswa tidak boleh begini. Mahasiswa harus begini, mahasiswa tidak boleh begini. Aturan dimanapun, sebetulnya itu hanyalah kumpulan dari do and don't. Lakukan atau jangan lakukan. Bahasa lainnya perintah dan larangan.
Jadi ketika dikatakan orang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bahasa lainnya orang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan aturan Allah. Orang yang melaksanakan syariah Allah. Ya. Nah, ini bekal Pak, Bu ya. Bekal bahkan dari hari pertama Bapak Ibu memasuki bulan Ramadan 2 minggu lagi. Ya. Apa bekalnya? Bekalnya adalah setiap ucapan kita, setiap sikap kita, setiap apa yang kita lakukan harus diselaraskan dengan perintah Allah, diselaraskan dengan larangan Allah, harus sesuai dengan syariah Allah, harus sesuai dengan ajaran Islam. Bahasa sederhananya, di awal masuk bulan Ramadan, ya bahkan sebetulnya bukan hanya bulan Ramadan ya, di setiap saat hidup kita. Ya terlebih di bulan Ramadan, maka kita harus melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, tapi harus diingat, Ramadan itu atau ibadah itu bukan hanya sholat, zikir, doa, dan lain-lain. Semua yang kita lakukan, ketika satu, niatnya ikhlas karena Allah, dua, tata caranya sesuai dengan syariah Allah, yaitu ajaran Islam, itu pun adalah ibadah. Jelas, sholat, zikir, doa, baca Quran, di bulan Ramadan harus diperbanyak. Diperbanyak kuantitasnya, diperbagus kualitasnya. Ya. Kenapa? Karena itu ajaran Islam yang berkaitan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akidah dan ibadah. Pun demikian Bapak Ibu, ingat ya, ajaran Islam yang berhubungan dengan diri sendiri itu pun harus dilaksanakan. Makanan, minuman, jangan sekali-kali makan yang haram. Jangan sekali-kali minum yang haram. Makanlah yang halal. Syukur-syukur thayyib. Thayyib itu bahasa sederhananya menyehatkan. Halal dan menyehatkan. Makanan. Akhlak harus dijaga. Ucapan kita, sikap kita. Ya. Orang itu Bu tidak hanya memiliki pemikiran, artinya standarnya betul atau salah. Orang itu juga memiliki perasaan. Kalau sudah perasaan itu like or dislike, suka atau tidak suka. Kalau seseorang sedang tidak suka kepada orang lain, Pak Bu, jangankan yang dilakukan orang itu salah, benar pun akan terlihat salah. Betul tidak, Bu? Kenceng amat betul, nak. Ya, padahal yang dilakukan benar, tapi karena lagi tidak suka, ya tetap terlihat salah. Tidak perlu saya tanya, ibu-ibu pernah merasakan itu atau tidak? Jawabannya pasti sudah. Betul? Sudah apa sering? Apa jangan-jangan sekarang juga masih? Oh enggak sih. Sekarang mah enggak Ustaz. Enggak tahu nyampe rumah mah. Kan Ustaz nanyanya sekarang. Sekarang lagi gitu enggak Ustaz, kan sekarang lagi ngaji. Tahu udah nyampe rumah mah. Ya. Nah, kenapa? Karena orang itu selain punya pemikiran juga punya perasaan. Dijaga. Kemudian Bapak Ibu, ini enggak kalah pentingnya nih. Jaga aurat kita. Jangan sampai aurat kita terlihat. Menutup aurat itu wajib. Artinya, ketika Bapak Ibu menutup aurat, pada saat itu Bapak Ibu pun sedang beribadah. Contoh misalnya nih, Ibu pakai kerudung, pakai jilbab, keluar rumah. Sementara menutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, itu perintah Allah. Itu adalah kewajiban. Maka ibu ketika memakai kerudung, memakai jilbab keluar rumah, Bu, itu ibu sedang ibadah. Karena sedang melaksanakan perintah Allah. Ibu keluar rumah seharian ke Ciper. Edo Ciper ya. Kemana?
ke danau, atau kemana ibu keluar ke Ciamas kemana, 2-3 jam ibu di luar rumah. Ketika ibu di luar rumahnya menutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, Bu, itu ibu sedang beribadah. Ya, ibu keluar rumah, nggak kerasa karena berkerudung dan berjilbab. Ibu keluar rumah itu selama ibu di luar, selama itu juga ibu ibadah. Kenapa? Karena menutup aurat itu perintah Allah. Ya, bisa dipahami, Pak, Bu? Pak, bisa dipahami? Ya, menutup aurat itu bukan passion, bukan opsional, bukan pilihan, tapi ibadah. Ya. Kalau keluar rumah menutup aurat pakai kerudung dan jilbab itu adalah beribadah, mafhum mukhalafatnya, pemahaman kebalikannya. Kalau ibu, mohon maaf, ini mas saya ngasih tahu karena saya sebagai bentuk kepedulian sesama muslim, ibu maupun bapak, keluar rumah memperlihatkan aurat, 2-3 jam di luar rumah, 2-3 jam ibu sedang bermaksiat kepada Allah, sedang menambah dosa di hadapan Allah. Ya, subhanallah. Ini tidak kalah penting, bagian dari persiapan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan tidak boleh ada aurat yang terlihat di luar rumah. Ya, Ustadz, kalau bapak-bapak gimana? Apakah harus pakai kerudung dan jilbab juga? Nggak harus, malah berdosa. Ya, coba bayangkan Pak Rudi tinggi gagah keluar rumah pakai kerudung, pakai gamis semua. Kalau gamis sih nggak apa-apa, tapi gamis laki-laki. Coba bayangin pakai kerudung. Ya pakai kerudung ada kumisnya. Nah, bapak-bapak juga gitu, ya. Tidak boleh keluar rumah memperlihatkan aurat. Pak, bapak keluar rumah menutup aurat, selama bapak keluar rumah menutup aurat karena melaksanakan perintah Allah, itu bapak sedang beribadah. Bayangkan tuh. 2-3 jam bapak keluar rumah beribadah. Tapi bapak keluar rumah memperlihatkan aurat, itu bapak sedang bermaksiat. Ya, di bulan Ramadan, Bu, jangan sampai tadi tuh ya. Kita masuk Ramadan, keluar dosa belum diampuni, kata Rasul gimana orang yang celaka. Ya. Jadi makanan minuman dijaga, akhlak dijaga, pakaian dijaga. Kemudian berbagai muamalah kita, Pak, Bu, akad-akad kita, transaksi-transaksi kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang bekerja, ya bekerjalah sesuai ajaran Islam. Yang berdagang, berdaganglah sesuai ajaran Islam. Yang bertani, berkebun, yang menjadi supir, anggaplah, atau apapun profesi keseharian Bapak Ibu ketika bekerja, maka semua akad, transaksi, muamalah, dan sebagainya harus sesuai dengan ajaran Islam. Karena setiap transaksi, akad, muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, itu pada saat itu kita sedang beribadah. Jadi sederhananya Bapak Ibu, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah ibadah. Ya. Syaratnya 2. 1, niatnya ikhlas karena Allah. 2, tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka ini bekal besar nih. Ini tips besar di bulan Ramadan. Masuk Ramadan, asal jangan melanggar syariat Islam aja. Apalagi bisa menyesuaikan segala sesuatu, ucapan, tindak tanduk kita sesuai dengan syariat Islam setiap saat kita sedang beribadah. Subhanallah. Salat, zikir, doa, baca Quran, jelas ibadah. Bapak Ibu keluar rumah menutup aurat, itu ibadah. Nah, jangan sampai pahala zikir, pahala doanya itu habis oleh dosa keluar rumah memperlihatkan aurat. Jadi mina, ya. Wallahu a'lam.